Selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah jenis huruf yang digunakan pada logo, slogan, atau materi pemasaran lainnya. Setiap jenis huruf memiliki karakteristik berbeda yang menciptakan persepsi berbeda pula. Nah, di sini ada 4 ya. Ini ada serif, sans serif, ada script, sama display. Nah, serif itu formal, klasik, berwibawa. Kalau sans serif itu modern, minimalis, kasual. Kalau script, kreatif, elegan, artistik. Display unik dan sering digunakan untuk menciptakan identitas yang kuat. Jadi ketika kita mau mendesain sesuatu, pastikan jenis fontnya itu sesuai dengan tujuannya ya. Misalnya kita pengen yang formal gitu untuk misalnya brand mewah gitu, kita bisa pakai yang serif sama sans serif gitu. Tapi juga bisa pakai yang elegan, itu tergantung ya. Selanjutnya ada gaya desain dan elemen grafis. Ini meliputi pola, bentuk, ikon, atau simbol tambahan yang mendukung keseluruhan gaya visual. Elemen-elemen ini membuat identitas visual brand menjadi lebih kaya dan menarik. Contohnya adalah elemen garis tegas untuk brand teknologi atau elemen garis lembut untuk brand kecantikan. Nah, ini gambar dan fotografi. Gaya fotografi atau ilustrasi yang dipilih juga berperan dalam membangun identitas brand. Contohnya, fotografi minimalis untuk brand modern atau ilustrasi berwarna cerah untuk brand anak-anak. Selanjutnya ada fungsi identitas visual. Ini membentuk persepsi dan menarik perhatian. Identitas visual yang kuat dan menarik akan menciptakan kesan pertama yang positif dan membedakan brand di antara pesaing. Yang kedua adalah mempermudah pengenalan brand. Konsistensi dalam elemen visual membuat brand mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Yang ketiga ada membangun kredibilitas. Brand dengan identitas visual yang profesional dan konsisten akan lebih mudah mendapat kepercayaan dari konsumen. Yang keempat ada komunikasi nilai brand. Identitas visual membantu menyampaikan nilai dan kepribadian brand secara efektif. Selanjutnya ada langkah membuat identitas visual yang kuat. Analisis target pasar. Pahami siapa audiens dan preferensi visual mereka. Tentukan kepribadian brand, identifikasi karakteristik utama yang ingin disampaikan oleh brand. Yang ketiga ada desain elemen visual. Mulailah dengan logo, pilih warna, tipografi, dan elemen grafis yang sesuai dengan kepribadian dan nilai brand. Nah, yang keempat ada konsistensi di berbagai media. Terapkan identitas visual secara konsisten pada semua materi pemasaran, baik online maupun offline. Nah, selanjutnya ada strategi branding dan positioning produk di pasar. Kita mulai dari pengertiannya dulu nih. Branding adalah proses membangun dan memperkuat citra serta reputasi brand agar dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Positioning adalah upaya menempatkan brand atau produk di posisi tertentu dalam pikiran konsumen, sehingga memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan kompetitor. Nah, ini tujuannya nih, ada 4 ya. Yang pertama adalah membangun persepsi unik, membuat konsumen memiliki persepsi yang unik tentang brand. Nah, yang kedua adalah menguatkan loyalitas konsumen. Nah, jadi ini membuat konsumen memiliki hubungan keterikatan ya. Yang ketiga adalah membedakan dari kompetitor. Positioning yang baik akan membantu produk menonjol di pasar. Yang keempat adalah meningkatkan penjualan dan pertumbuhan. Brand yang dikenal dan dipercaya akan memiliki potensi penjualan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah langkah dalam menyusun strategi branding dan positioning. Nah, yang pertama adalah analisis pasar dan konsumen. Lakukan riset untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Mengidentifikasi siapa target audiens sangat penting dalam menentukan positioning. Selanjutnya, analisis kompetitor. Ketahui kekuatan dan kelemahan pesaing serta cara mereka memposisikan brand mereka di pasar. Selanjutnya adalah menentukan unique selling proposition. USP adalah keunikan atau nilai tambah yang ditawarkan produk dan tidak dimiliki kompetitor. Misalnya keunggulan bahan, manfaat, atau teknologi tertentu. Selanjutnya ada menguatkan brand voice dan personality. Brand voice adalah nada dan gaya komunikasi yang digunakan brand. Misalnya brand teknologi yang serius atau brand fashion yang santai dan menarik. Nah, selanjutnya adalah menggunakan channel pemasaran yang tepat. Gunakan saluran yang relevan dengan audiens target, seperti media sosial, iklan digital, atau kolaborasi dengan influencer. Oke, mungkin sekian aja di pertemuan 6 kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kerjakan kuis dan penugasannya. Dan jika ada yang dinanyakan, silakan tanyakan di grup WhatsApp ya, atau di komen WA juga, di komen YouTube juga boleh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.